Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil ma'ud. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jamaah Jumat yang saya hormati, marilah pada hari Jumat Rasul menyebut sebagai hari raya mingguan ini kita awali dengan memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat dan kebaikan yang telah kita terima. Sebagai hamba yang telah diberi nikmat dan kebaikan yang banyak, sepantasnya lah kalau kita berterima kasih. Di dalam bahasa agama kita adalah bersyukur dengan cara memperbanyak laku ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah. Dengan ibadah mahdhah kita akan memiliki kesalehan pribadi, dan dengan ibadah muamalah atau ibadah sosial kita akan dikenal orang yang memiliki kesalehan sosial. Dua kesalehan inilah sangat berguna bagi kita di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Juga tidak lupa menutup pintu-pintu yang menjadikan kita jatuh pada perilaku khilaf, salah dan dosa. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khatib, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, luasnya kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jemaah sekalian, masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Maka kita sudah mendapatkan apa makna kemerdekaan dari para pejabat kita, pamong kita, dan seterusnya. Namun kalau kita melihat secara pribadi, apakah kita sudah merdeka? Sudah tenang, sudah tentram hidup kita? Ada tiga hal yang menjadikan kita tidak merdeka. Yang pertama adalah kalau kita dalam keadaan tidak sehat atau sakit. Yang kedua, kalau kita kekurangan rezeki atau bahkan tidak punya. Dan yang ketiga, kalau suasana rumah tangga kita adalah rumah tangga yang tidak rukun. Maka tiga hal itu akan menjadikan kemerdekaan secara pribadi terganggu. Jamaah sekalian, yang pertama, kalau kita tidak sehat, maka jelas satu, tidak sehat, apalagi kepala keluarga, maka yang lain akan merasa tidak sehat pula. Maka untuk itu kita berusaha hidup ini sehat, walaupun sehat itu tidak segalanya. Bagaimana kalau kita meraih untuk bisa hidup sehat? Yang pertama, kita mulai dari bangun tidur. Setelah kita bangun tidur, diusahakan masih dalam sepertiga malam kita bangun kemudian baca doa. Dan yang kedua, masih di atas tempat tidur itu forum komunikasi para dokter alumni dari UGM memberi saran kepada kita agar kita jauh dari penyakit atau sakit Alzheimer, hilang ingatan. Maka kita menjulurkan lidah sebanyak 10 kali ke depan
kemudian ke kanan dan ke kiri. Dengan seperti itu kita akan jauh dari penyakit Alzheimer. Setelah itu kemudian kita turun dari tempat tidur itu dan kemudian pegangan tembok atau apa yang ada di sekitar kita, kemudian berusaha untuk jinjit 8 kali. Dengan jinjit itu maka urat saraf yang ada di kaki sampai kepala kemudian hidup semuanya, sehingga kita di kamar mandi bisa mencengkeram dan tidak terpleset. Ini setelah itu kita beraktivitas sehari-hari, kemudian tidak lupa saran dokter yaitu cerdik. Yang pertama adalah C-nya cek kesehatan secara rutin, yang kedua adalah enyahkan asap rokok, yang ketiga rutin berolahraga, kemudian R-nya rutin, D-nya yaitu diet. Diet yang paling utama adalah dengan berpuasa sunnah. Dengan berpuasa sunnah itu kita termasuk orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, berpahala, dan doa-doa kita adalah ijabah. Kemudian setelah itu istirahat cukup, walaupun kita kuat dan seterusnya, tetapi Rasul memberitahu kepada kita bahwa badan kita punya hak untuk diistirahatkan, sehingga menjadi kita fresh, segar. Dan K-nya cerdik adalah kelola stres, banyak sabar, dan seterusnya. Inilah diantaranya aktivitas yang menjadikan kita sehat. Yang kedua, kita akan merdeka kalau kita cukup rezeki. Bagaimana kalau kita kekurangan rezeki? Dengan kekurangan rezeki, yang pertama adalah bisa menjadikan kita tidak sempurna di dalam melaksanakan ajaran Islam. Mengapa? Beberapa ajaran Islam kalau kita laksanakan cukup banyak pengeluaran uang, seperti kemarin kita korban dengan 3 juta sampai 4 juta. Kemudian haji dan umroh itu juga memerlukan itu. Bahkan orang yang kekurangan rezeki maka bisa jatuh kepada imannya lemah. Bahkan juga tidak sedikit yang kemudian meminta-minta. Walaupun ada informasi beberapa peminta-minta ternyata rumahnya bagus, punya simpanan di bank dan seterusnya. Dalam keadaan seperti itu, kemudian Rasulullah SAW mendapat konfirmasi dari sahabat. Bagaimana peminta-minta itu Rasulullah? Rasulullah waktu itu kemudian menanggapi dengan menyatakan, man fataha baba mas'alatin fatahallahu baba fakrin fid dunya wal akhirah. Wa man fataha baba atiyatin ibtigha wajhillahi ta'ala a'tahullah khairad dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kemiskinan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka pintu memberi karena mengharapkan ridho Allah Ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Itulah diantaranya rizki itu penting. Maka kemudian kita berusaha dengan memperbanyak istighfar. Dengan istighfar hati kita menjadi bersih, dan orang yang hatinya bersih, orang yang siap menerima anugerah rizki. Yang kedua adalah dengan cara menyengaja berdoa kepada Allah memohon rizki. Di antara Rasul mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang banyak, halalan thayyibah, dan amal yang engkau terima. Setelah itu kemudian bekerja keras, diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu setelah mendapatkan rizki, bersyukur dengan membagi rizki itu kepada hak Allah, kepada hak pribadi, dan kepada hak sosial kepada orang lain. Maka rizki itu akan tambah seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan merdeka, akan tenang hidup kita kalau rumah tangga itu rukun. Maka rumah tangga yang rukun diwarnai dengan
antar anggota keluarga berkomunikasi dengan ramah, dengan senang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, selalu mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah kita adalah teladan. Maka diantaranya Rasulullah pernah dalam satu hari bersabda, "Atminu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah. Usduku idza haddastum wa aufu idza wa'atum wa addu idza tumintum wahfadhu furujakum wa ghuddu absarakum wa kufu aytiyakum." Rawahu Ahmad an Ubadah bin Samit. Rasulullah bersabda, kamu akan saya jamin masuk surga kalau mampu mengindahkan 6 perkara. Yang pertama, apabila berkata jujur atau benar. Yang kedua, apabila berjanji ditepati. Yang ketiga, apabila diberi amanah segera ditunaikan. Yang keempat, jagalah kehormatanmu, jagalah kemaluanmu. Yang kelima, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. Dan yang keenam, hentikan lancang lisan atau tanganmu dari menyakiti hati orang lain. Itulah diantaranya. Yang pertama, kalau kita bisa merdeka, hidup kita secara keluarga, secara pribadi adalah sehat. Yang kedua adalah cukup rezeki. Dan yang ketiga adalah rumah tangga rukun. 1, 2, 3 itu adalah ikhtiar. Kita tambah satu lagi, yaitu tawakal kepada Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, maka Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan keperluan kita semuanya. Semoga kita yang hadir di Jumat ini mendapatkan dari Allah semua kebutuhannya dipenuhi karena kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah. Jamaah sekalian, marilah khutbah yang kedua ini kita pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang banyak, halalan thayyibah, dan amal yang engkau terima. Allahumma ksif anna minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal fahsya'i ma la yaksifu ghairuk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittima'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.